Introducing myself. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Raffi Rashid, SE, M selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dan teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat serta wawasan kepada kalian semua. Selamat menyaksikan. Teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang kita bahas itu materinya menyangkut tentang sistem merkantilisme, mengapa perdagangan internasional terjadi, ekspor dan impor, terus ada rintangan dalam perdagangan internasional, cara pembayaran dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Kita akan masuki materi yang pertama itu tentang sistem merkantilisme. Nah, perdagangan internasional antar negara ini sebenarnya sudah terjadi dalam ratusan tahun yang lalu, sebelum adanya sistem merkantilisme pada sekitar abad 17. Dalam sistem merkantilisme ini memiliki tujuan utama perdagangan antar negara adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sekecil mungkin. Meningkatnya nilai ekspor berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perdagangan internasional atau merkantilisme. Yang pertama itu adanya logam mulia identik dengan kemakmuran dan kekuasaan. Nah, di sini untuk itu dalam perdagangan internasional diusahakan untuk memperoleh surplus yang kemudian dibayar dengan emas. Yang kedua itu adanya pemerintah membatasi dan bahkan melarang impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Pembatasan dan larangan impor dilakukan dengan tarif dan kuota. Yang ketiga itu adanya barang-barang ekspor disubsidi oleh pemerintah dan ekspor barang mentah dilarang. Nah, mungkin untuk meningkatkan daya saing, barang ekspor dilakukan dengan menekan upah serendah mungkin. Nah, di sini ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangan. Yang pertama itu ada teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Nah, Adam Smith mengkritik paham merkantilisme karena sebenarnya campur tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Ia berpendapat apabila negara menjalankan sistem laissez-faire ini di dalam negeri dan melakukan perdagangan bebas dengan negara lain, maka kekayaan negara akan bertambah dan dunia akan semakin makmur bila masing-masing negara melakukan spesialisasi. Nah, yang kedua itu ada teori ongkos komparatif yang ditemukan oleh David Ricardo. Nah, Ricardo mengkritik teori perdagangan internasional yang ditemukan oleh Adam Smith. Ricardo melihat adanya kelemahan pada teori keuntungan mutlak Adam Smith, yaitu jika suatu negara tidak mempunyai keuntungan mutlak sama sekali, maka ia tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo, setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Setiap negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang mempunyai ongkos komparatif terkecil. Nah, kita memasuki teori yang kedua, yaitu materi yang kedua, mengapa perdagangan internasional terjadi. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Pengertian penduduk di sini dapat berupa perorangan, perusahaan atau lembaga negara. Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Ada beberapa alasan mengapa suatu negara perlu berdagang dengan negara lain. Yang pertama itu adanya perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, yaitu individu dengan individu,
antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional ini telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan di belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Perdagangan internasional itu sendiri berkaitan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lain, yang biasanya itu disebut dengan transfer of goods and service. Yang kedua itu adalah perdagangan internasional melalui perpindahan modal, melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, atau yang disebut biasanya dengan transfer of capital. Terus adanya perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa, dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau yang biasanya kita sebut dengan transfer of technology. Nah, perdagangan internasional ini dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of debt economy. Internasional menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara yang seperti mobilitas faktor produksi, sepertinya itu tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar atau immobilitas faktor produksi. Terus adanya sistem keuangan dan perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda-beda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara ataupun yang dimiliki oleh faktor in-demand yang kayak berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Terus juga karena ada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antar negara yang pada dasarnya itu dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial, budaya, dan militer antar negara. Nah, ekonomi internasional ini berkaitan dengan perdagangan antar negara yang akan membahas tentang pola perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, foreign direct investment, negara perdagangan negara, neraca perdagangan, kerjasama tarif, blok perdagangan, kebijakan ekonomi internasional, dan sistem moneter internasional, dan juga multinational cooperation atau yang disingkat dengan MNC gitu. Nah, kenapa sih perdagangan internasional terjadi? Karena untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak dihasilkan sendiri. Contohnya kayak perdagangan internasional memungkinkan memenuhi kebutuhan yang akan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam negeri kita gitu. Nah, karena kita tidak dalam suatu negara itu tidak bisa memenuhi secara sendiri, otomatis kita melakukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, karena suatu negara itu tidak bisa mengolah bahan baku yang diinginkan oleh penduduk masyarakat itu tersebut, makanya dia melakukan namanya perdagangan internasional seperti itu. Terus juga karena keuntungan harga yang lebih murah. Perdagangan internasional mempertinggi kesejahteraan suatu negara karena perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih murah daripada barang dan jasa itu dihasilkan sendiri. Begitu. Nah, kita masuk materi yang ketiga itu tentang, dan di sini kita masuki yang namanya materi ketiga ini ekspor dan impor. Impor adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antar negara dengan tujuan membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan. Selama kegiatan impor masih dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau lebih spesifikasi instansi pemerintah, namun secara lebih luas, pelaku impor atau yang disebut dengan importir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan importir, serta perorangan. Nah, sedangkan ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari wilayah pabean
suatu negara ke luar wilayah pabean negara yang dituju. Secara sederhana, ekspor berarti mengeluarkan barang dari negara yang ditempati eksportir ke luar negeri. Pelaku ekspor atau yang disebut dengan eksportir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan. Nah, untuk perusahaan dan perorangan dalam menjalankan ekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada CIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah bukti atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengesahkan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Terus yang kedua itu adanya TDP atau tanda daftar perusahaan. Pada prinsipnya, daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga itu adanya izin usaha berdepartemen teknis atau lembaga non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini juga selain dokumen yang disyaratkan untuk menjadi eksportir, eksportir juga harus menyertakan dokumen SAK atau surat keterangan asal atau yang biasa disebut Certificate of Origin yang harus disertakan pada saat melakukan ekspor barang. Nah, SAK ini sendiri itu adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan dan diolah di Indonesia, seperti itu. Nah, SAK sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada yang namanya SAK prevensi atau disingkat dengan GSP yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh prevensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu. Nah, terus yang kedua itu ada SAK non-prevensi, yaitu SAK yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan dokumen penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu, begitu. Nah, keuntungan menggunakan SKK sendiri itu bagi importir dan eksportir itu yang pertama untuk mendapatkan prevensi berupa penurunan atau pembebasan dari tarif bea masuk ke suatu dalam atau negara kelompok. Terus yang kedua itu sebagai dokumen atau tiket masuk komoditif ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor. Yang ketiga itu untuk mengetahui atau menetapkan negara asal barang atau country of origin suatu barang ekspor. Yang keempat itu untuk memenuhi persyaratan pencairan letter of credit terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L atau C. Letter of credit itu tersebut. Yang kelima itu sebagai salah satu alat untuk pelacakan jika terjadi tuduhan dumping, seperti itu. Yang keenam untuk keperluan data statistik perdagangan ekspor dan impor, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perintangan dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada para konsumen dan pelaku penawaran karena lebih banyak barang yang diproduksi sehingga barang relatif lebih murah. Nah, meskipun perdagangan internasional memungkinkan setiap negara yang terlibat dalam memperoleh keuntungan, akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional itu terdiri yang pertama dari tarif. Nah, tarif merupakan pajak atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Pembebanan tarif mengakibatkan semakin mahalnya barang yang diimpor. Ada beberapa jenis tarif yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu kayak advance duties, terus ada specific duties, terus juga ada specific foreign duties. Nah, selain jenis tarif, ada juga tarif yang digolongkan. Yang pertama itu bea ekspor atau ekspor duits, yang kedua ada ekspor transit atau transit duits, yang ketiga itu bea impor atau impor duits. Nah,
Terus juga ada yang namanya kuota. Kuota ini merupakan suatu bentuk hambatan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk ke suatu negara dan keluar dari negara tersebut, seperti itu. Kayak dia masuk terus juga dibatasi, keluarnya juga dibatasi, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada aturan administrasi dan karantina. Pemerintah kadang menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional yang bersifat menjadi penghalang dalam perdagangan internasional, misalnya impor ternak dan pakan ternak yang harus melalui prosedur rumit dan sistem karantina, serta penelitian mendalam merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Terus juga adanya subsidi. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan dalam negeri yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan perusahaan tersebut agar mampu bersaing dengan produk impor dalam negeri. Nah, seperti itu. Terus kita masuk ke materi. Nah, kita masuk ke materi cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Di sini ada beberapa cara pembayaran yang bisa dilakukan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Pertama itu ada tunai atau cash. Cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Terus yang kedua ada open account. Cara pembayaran dengan open account ini dilakukan setelah barang yang diekspor itu diterima oleh importir. Terus yang ketiga itu ada letter of credit. Yang letter of credit ini yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Terus yang keempat itu ada private compensation, yang itu metode pembayaran yang dimana utang piutang antara pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan diselesaikan dengan cara mengalihkan penyelesaian utang piutang tersebut kepada penduduk di negara yang sama gitu. Terus ada yang namanya commercial bills of exchange. Nah, commercial bills of exchange ini itu kayak surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu juga, seperti itu. Terus masuk ke kesimpulannya itu hubungan internasional adalah interaksi dinamis antar negara dan antar non-negara dan kerja dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan internasional dan kerjasama. Tantangan global seperti konflik ekonomi dan lingkungan memerlukan diplomasi dan kolaborasi. Teori seperti realisme dan liberalisme membantu memahami kompleksitasnya, sementara interdependensinya itu dan teknologi terus membentuk masa depan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.